Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran IPA pada siang hari ini, silakan ketua kelasnya boleh menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Tasnya boleh ditaruh, Mas. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Makulatul. Kenapa? Oh, sakit. Yang lain semuanya sehat? Apa rasanya berada di ruangan ini? Nyaman. Nyaman. Sempat kesasar enggak? Ya, mungkin ini baru pertama kali kalian kesini ya. Ya, ini salah satu fasilitas yang dimiliki oleh sekolah kita, ruang media. Full, ada TV segede gaban, terus ada soundnya, dan semuanya disetting untuk kenyamanan kalian. Jadi harapannya nanti kalian bisa nyaman untuk mengikuti pembelajaran. Hari ini kita mau belajar apa, anak-anak? Tentang apa? Tentang merancang percobaan. Jadi kemarin di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas salah satu materi, yaitu tentang metode ilmiah. Nah, salah satu bagian dari metode ilmiah itu adalah merancang percobaan. Dan kemarin anak-anak pun kita sudah berdiskusi bersama untuk menentukan rancangan percobaannya. Dan insya Allah alat-alatnya hari ini sudah dibawa ya oleh anak-anak semua ya. Ya, nanti kita akan prakteknya di lapangan. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, tadi kita sudah berdoa. Nah, kita mau ice breaking dulu. Yang pertama, kalian tahu dengan lagu Layang-Layang? Tidak tahu. Kamu dulu lewat TK apa enggak, Mas? Iya, di TK ada lagu Layang-Layang. Oh, lupa. Nanti di sini ada liriknya. Nanti nyanyi berurutan. Jadi kalau misalnya ada yang katanya lupa, kata-katanya lupa, kalian bisa lihat di sini. Setiap anak nanti secara berurutan bernyanyi. Adik masih ingat lagunya seperti apa? Yang ku ambil bulu sebatang, begitu. Jadi nanti untuk nyanyi, kalau misalnya nggak tahu nadanya, sudah disediakan nadanya. Nggak tahu teksnya, sudah ada teksnya. Kamu tinggal membacakan teksnya, ya. Berurutan, nanti dari mbaknya geser. Nanti kalau ada kata layang-layang, Bu Guru sudah menyediakan ada kode seperti ini. Ini nanti diputer jalan. Kalau pas berhenti di lagu yang bunyinya layang-layang, ini dibunyikan, ambil satu, terus geser lagi. Nanti kartu ini bisa digunakan untuk mengambil materi. Jadi nanti kan kalian harus mengerjakan materi dari lembar kerja. Nah, kalau misalnya yang punya kartu ini, nanti kalian punya kesempatan untuk mendapatkan jawabannya. Nah, kalau yang tidak bagaimana, Bu? Kalau yang tidak, nanti kalian bisa membaca dari referensi yang kemarin sudah Bu Guru berikan linknya. Kemarin kan sudah Bu Guru kasih link ya. Link ada 2 video yang Bu Guru unggah, masih ingat? Ya, yang satu ada video tentang membuat
layang-layang. Kemudian yang kedua adalah video tentang prinsip kerja dari layang-layang. Seandainya nanti kok ada yang kelompok saya kemarin nyatet nanti kalau misalnya masih ada waktu saat kalian di lapangan, HP-nya sudah selesai digunakan untuk praktek, kalian boleh searching lewat HP. Tapi kalau tidak, ya otomatis nanti kalian harus menggunakan pemikiran sendiri. Makanya kemarin sebenarnya guru kita anak-anak sudah menyimak terlebih dahulu videonya biar kalian tuh punya referensi sumber belajar. Karena kebetulan kok pada nggak ngeluarin buku, bawa buku apa enggak? Boleh dikeluarin bukunya. Ya kalau yang di buku itu kita membahas tentang metode ilmiah secara umum, tapi tidak membahas tentang objek pengamatan kita yaitu layang. Sambil kalian siapkan bukunya, Bu Guru siapkan musiknya terlebih dahulu. Bagian kata-kata layang-layang, berarti ini boleh tinggal satu di tempat kalian. Nanti yang lainnya di lanjut. Paham atau tidak? Kita mulai dari Mbak siapa? Ya, ini. Jadi geser ya Mbak. Kamu cukup mengatakan satu kata saja. Ambil kata-katanya. Gak gitu. Gini. Bola. Kan ada itunya ya, maksudnya. Ku ambil, kamu nyanyi ku ambil ini bulu sebatang dipidang. Ku raut dan ku timbang dengan benang. Ininya dipindah terus. Ini namanya kalian sedang belajar memahami instruksi. Dinyanyikan dengan teks yang sama. Dan ku timbang dengan bergeser. Layar-layar ambil satu, lanjutnya. Stop dulu, stop. Ya stop. Nanti kalau sudah muncul, jadi satu anak dapat satu kata. Guru punya 4, harusnya 4 keluar semua itu. Jadi nanti kamu tinggal mendapatkan referensi jawabannya. Tuh, ambil. Udah tinggal ambil satu. Sama-sama belakang.
Coba nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Ku ambil bulu sebatang, ku lakukan, ku timbang dengan benar, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang. Tidak tahu lagunya. Besok berarti kapan-kapan harus buka lagi ya. Ya karena buku pikir nggak buku kasih yang ada teksnya, tapi kamu tuh tahu ini lagu zaman TK. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang layang-layang. Sebenarnya kenapa sih kok kita itu belajar layang-layang? Hubungannya apa dengan pembelajaran kita ya? Punya pertanyaan nih, ada nggak yang bisa jawab? Mengapa layang-layang bisa terbang padahal terbuat dari kertas dan benang saja? Kira-kira kenapa? Kena angin. Seimbang. Apa lagi? Nah, nanti masalah angin seimbang itu mau kita buktikan. Apakah tali kuncinya? Ada lagi? Nah, kalau yang ini. Apa sih yang membuat layang-layang itu bisa stabil di udara? Karena yang namanya layang-layang itu kan ketika layang-layangnya bisa stabil kan ya? Jadi seimbang itu. Kira-kira yang bikin layang-layang seimbang itu apa? Diukur. Diukur apanya? Biar seimbang. Gimana cara mengukur layangannya? Apakah masanya? Apakah panjangnya? Apakah tali bujinya? Panjangnya sama panjang ya. Oke, nanti kita mau cek semua pendapat kalian itu mau diterapkan dalam praktek kita. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama, anak-anak itu diharapkan mampu merencanakan dan melakukan penyelidikan. Merencanakan sudah, melakukan penyelidikan itu yang akan kita lakukan hari ini. Kemudian anak-anak itu memahami konsep langkah-langkah metode ilmiah itu apa saja. Masih ingat langkah-langkah metode ilmiah apa saja? Kalau tadinya ini nggak tahu, kalau tepuk sains masih ingat nggak? Oke, yang itu aja yang kita ingat. Tepuk sains. Olah data, berlatih, mengambil keputusan. Empat-empatnya itu nanti kalian lakukan. Yang menerima data, kalian punya data, nanti datanya diolah, terus nanti kalian mempraktekannya, pada akhirnya nanti kalian akan mengambil kesimpulan. Terus dalam suatu rancangan percobaan itu ada hipotesis atau jawaban sementara yang mau kita uji. Jadi nanti tugas kalian saat praktek itu adalah menguji hipotesis. Kemudian kalian pun harus belajar mendapatkan data percobaan yang valid. Jadi data percobaan yang valid itu diperoleh ketika kalian melakukan percobaan itu dengan teliti dan cermat. Yang terakhir nanti kita bisa merefleksi apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita berdasarkan data yang sudah kita peroleh. Nah, Guru mau tampilin satu video lagi nih. Videonya tentang si bolang. Kenal si bolang apa tidak? Kenal. Kenal gimana? Apa yang khas dari bola? Iya. Dan salah satunya itu alamannya pun Guru ambil kan yang berhubungan dengan pembelajaran kita. Nah. Bermain layang-layang di sumber dilakukan di lahan kosong seperti ini. Jadi, tidak mengganggu jalanan dan lalu lintas kendaraan.
Apalagi setelah menggunakan listrik, bisa bahaya tuh. Kita di luar tuh. Ayo. Sekali lagi, maafkan aku ya nih. Semoga kami dikasih lagi. Kalau begitu, ayo teman-teman, kita main bareng-bareng. Tarik bareng-bareng. Akhirnya layang-layang buatan kakek kembali mudah. Wih, keren, oi. Banget. Ternyata dengan layang-layang bisa melatih dan meningkatkan konsentrasi kita. Saat sudah berada di ketinggian, kita harus menjaga posisi layang-layang agar tetap stabil. Terima kasih ya teman-teman sudah menolak kehadiranku sehingga menjadi berkesan. Kapan-kapan aku akan main kesini lagi. Sampai di sini dulu ya semua. Coba dari informasi tadi tentang bolang yang lagi bermain layang-layang, kira-kira kalian dapat pelajaran apa ini? Jangan bermain layangan di dekat kabel listrik. Ya, ini kan berarti kalau kita mau bermain layang-layang, kita harus mencari tempat yang luas, terbuka, sehingga tidak menimbulkan bahaya. Kemudian apalagi coba? Ilmu apalagi yang kalian dapatkan di bolang? Sempet nggak tadi di akhir si bolang itu mengatakan ternyata bermain layang-layang itu akan membantu konsentrasi. Iya nggak? Kenapa bisa begitu? Karena dia harus menjaga keseimbangan layang-layang, harus kapan narik, kapan ngulur ya, dan perlu ada tenaga. Jadi ada aktivitas mata, aktivitas tangan, itu namanya kecerdasan motorik yang semuanya bekerja. Jadi oke. Selanjutnya nanti anak-anak akan praktek. Ya, ini perlu ingatkan kembali konsep kemarin pada saat kita belajar tentang metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Jadi kita kemarin belajar tentang hakikat sains, kemudian ada ilmuwan, orang yang meneliti. Ilmuwan itu biasanya bekerja di laboratorium. Kemudian dalam bekerja para ilmuwan itu menggunakan prinsip-prinsip metode ilmiah. Nah, itu yang sudah mau kita praktekkan. Ini kemarin langkahnya melakukan pengamatan. Jadi tadi kalian sudah mengamati ya, walaupun tadi mengamatinya adalah melalui video. Terus kalau tadi di sini dikatakan membuat hipotesis, kira-kira yang paling berperan dalam menerbangkan layang-layang seperti tadi di pertanyaan awal, apa itu tadi? Layang-layang itu bisa terbang, faktor yang mempengaruhi utamanya itu apa? Keseimbangan. Terus apa lagi? Angin. Nah, itu nanti yang mau kita uji. Apa iya kecepatan dari angin itu akan mempengaruhi layang-layang? Harusnya kecepatan angin dengan layang-layang hubungannya bagaimana anak-anak? Layang-layang itu akan terbang dengan baik bila kecepatannya bagaimana? Sedang, stabil. Nah, nanti kalian coba cek kecepatan angin. Jadi bukan cek ombak, tapi kita mau cek angin. Makanya kemarin guru minta anak-anak untuk bisa mendownload aplikasi anemometer. Itu untuk mengecek kecepatan anginnya. Terus membuat rancangan percobaan sudah. Nah, ini yang mau kita lakukan sebenarnya mulai poin nomor 4 yang saat ini.
melakukan eksperimen, nanti anak-anak akan mendapatkan data dan menyajikan datanya. Jadi nanti ada yang harus kalian ukur, ada yang harus kalian amati. Semua data-data itu nanti kalian catat, yang pada akhirnya nanti akan digunakan untuk menarik kesimpulan. Nah, nanti dalam kegiatan ini kita punya dua hal yang harus kalian lakukan. Pertama, melaksanakan percobaan. Yang kedua, mengerjakan LK. Oke. Nah, ini yang mau dilakukan. Nanti siapkan layang-layangnya. Terus biarin anak-anak tahu bagaimana cara untuk menaikkan layangnya ya. Jadi biarkan angin mengangkat layang-layang. Lepaskan layang-layang dan biarkan angin mengangkatnya. Tarik tali secara bertahap. Jika layang-layang mulai naik, tarik tali layang-layang secara perlahan. Ini kayaknya udah di luar kepala semua ya. Perhatikan arah angin. Arahkan layang-layang sesuai dengan arah angin. Jika angin berubah arah, sesuaikan tarikannya. Nah, yang harus kalian lakukan apa? Kalau nanti layang-layangnya itu sudah naik, berarti kan sudah ada tenaga angin yang mengangkat layang-layang itu. Nah, tugas kalian ini, ukur kecepatan angin dengan menggunakan aplikasi pengukur kecepatan angin. Jadi nanti anemometernya dibuka, terus kalian ikutin. Terus nanti di situ akan bergerak dengan sendiri. Karena itu digital. Nanti menunjukkan angka berapa dicatat. Karena kita sudah mencari data. Ya, itu catatan yang pertama. Nanti kalian juga diminta untuk mengukur tinggi layang-layang. Tinggi layang-layang mungkin bisa kita ukur dengan panjang tali yang terukur. Kemarin sudah tak semua untuk mengukur panjangnya sudah diukur. Kira-kira panjang talinya berapa meter sudah diukur kemarin? Sudah. Ya, nanti kalian itu harus tahu narik ke ulur itu panjang talinya berapa. Ukur juga waktunya. Ya. Jadi kalau nanti layang-layang kamu sudah stabil, kita kasih waktu antara 10 sampai 15 menit. Kalau memang sudah stabil kayaknya 10 sampai 15 menit kan layang-layangnya sudah anteng ya. Kalau itu sudah selesai. Jadi data yang harus kalian ambil nanti adalah kecepatan angin, waktu untuk terbang 15 menit. Kalau misalnya maaf, ibu punya saya belum 15 menit kok sudah jatuh bu, misalnya nanti ya. Dan nanti di situ ada keterangannya. Jadi nanti nyalakan stopwatchnya. Di HP ada stopwatchnya kan ya. Jadi kita pasang 15 menit. Kalau misalnya 15 menit itu sampai di stopwatchnya 15 menit ternyata layang-layangnya baik-baik saja ya sudah. Tapi kalau misalnya liwat layangku, lihat di detik keberapa atau di menit keberapa layang-layangmu liwat. Nah nanti yang dinilai ini ada laporan. Laporan itu nanti lewat lembar kerjanya, buku sudah kasihkan. Ada judul, ada tujuan, ada observasi, ada perumusan masalah, hipotesis, variabel. Ini langkah-langkah metodiknya. Sampai di alat cara kerja, tabel. Nah, fokus nanti ketika kalian mengerjakan di sini. Tabel hasil pengamatan, kemudian ada pertanyaan yang guru ajukan. Pertanyaan ini guru ajukan untuk menjawab permasalahannya yang nanti kalian tulis di kesimpulan. Dan guru harap nanti ada kelompok yang mempresentasikan hasilnya. Paling tidak nanti ada satu kelompok yang mempresentasikan hasilnya. Nah ini juga rubrik penilaian nanti ada tentang hasilnya, data yang kamu peroleh. Nanti ada nilainya sendiri. Terus pertanyaan, jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga harus kalian selesaikan. Nanti kita lihat ke lembar kerjanya dulu. Ini adalah lembar kerjanya yang nanti akan dikerjakan oleh anak-anak. Jadi
Ini yang guru kasih titik-titik berarti yang anak-anak harus kerja. Judul percobaannya untuk hari ini itu adalah pengaruh angin terhadap penerbangan layang-layang. Jadi ini ada kata-kata penerbangan ya, nanti bisa kita hubungkan dengan konsep penerbangan. Kemudian tujuannya, jadi murid itu mampu menguji hipotesis. Observasinya nanti bisa dibaca sendiri. Apa hipotesisnya? Dari permasalahan, dari observasi tadi muncul permasalahan. Bagaimana pengaruh angin terhadap penerbangan layang-layang? Hipotesisnya, kita punya hipotesis yang diajukan seperti ini. Semakin kencang angin, maka semakin tinggi dan mudah layang-layang untuk terbang. Iya atau tidak anak-anak? Nanti ini yang mau kita buktikan. Iya enggak? Variabelnya ada variabel bebas, itu kecepatan angin, maka nanti harus dicatat kecepatan anginnya. Variabel terikat itu adalah tinggi layang-layang. Nanti kalau tidak tahu tingginya kita hitung dari panjang talinya. Kemudian variabel kontrolnya adalah ukurannya. Kemarin kita sudah bikin ukuran ya. Ada yang diagonalnya berapa? 30, ada yang diagonalnya 60. Pembuatan layang-layang. Nah, nanti silakan ditulis cara membuatnya bagaimana. Nanti yang penerbangan tadi sudah. Terus kita kesini. Nah, nih, iya. Nanti misal kelompok 1 isinya di sini. Di kecepatan anginnya berapa? Yang di anemometer tuh. Tinggi layang-layang nanti kita lihat dari panjang talinya. Waktu terbangnya berapa? Lah di sini. Di keterangan itu yang tadi guru katakan, kondisi layang-layangnya stabil apa enggak? Soalnya layang-layang enggak stabil. Kalau layang-layangnya stabil, seimbang boleh. Nah, sebenarnya setiap kelompok itu hanya mendapatkan satu data ini. Nah ini kok ditulis 3 Bu? 3 itu kalian nanti minta data dari kelompok 3 ya. Karena kan kelompok 1 dan kelompok 3 diagonalnya sama-sama 30. Terus nanti kalau kelompok 2 pasangannya dengan kelompok 4, 2 dengan 4 yang diagonalnya 60. Nah untuk apa Bu dua-duanya ini? Nanti ini akan digunakan untuk menarik kesimpulan. Karena kalau datanya hanya 1 kita nggak bisa menarik kesimpulan. Tapi kalau datanya 2 kita tahu. Nanti yang percobaan pertama kelompok 1 jalur kecepatan anginmu tidak. Kelompok 3 kecepatan anginmu tidak. Tinggi layang-layangnya berapa? Yang kelompok 1. Kelompok 3 berapa? Waktu terbangnya bagaimana? Itu nanti bisa kita gunakan untuk menarik kesimpulan. Paham anak-anak? Oke. Habis ini kita akan menuju ke lapangan. Kita perlu waktu berapa lama di lapangan? 20 menit cukup? Oke. Kalau 20 menit cukup, anak-anak silahkan siapkan layang-layangnya. Nanti masing-masing kelompok boleh mengambil lembar kerjanya di sini. Terus yang tadi punya kartu mana coba? Sini boleh ditukar. Boleh ditukar, mau pilih yang mana? Sini Mbak. 4 anak ya? Ini nanti bisa membantu kamu saat mengerjakan lembar. Ya. Silakan. 1, 2, 3. Ini nanti mana harusnya 4. Pilih yang mana? Ya, itu nanti bisa membantu anak-anak sebagai bahan referensi mengerjakan lembar. Silakan sekarang boleh menuju ke lapangan, tapi sebelumnya guru mau kasih lembar kerja dulu. Kelompok 1 mana? Perwakilannya silakan diambil. Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 1 dengan kelompok 3 warnanya sama. Tasnya ditinggal aja. Nih kelompok 3. Mana kelompok 3 yang putri? Kelompok 2. Kelompok
Kelompok 3 sudah ngambil apa belum? Oh, kelompok 1. Kelompok 1 yang putri? Tali. Kelompok 4. Kelompok 4. Nanti untuk bekerjanya yang anak laki-laki di bawah, yang anak perempuan mau di atas apa di bawah? Di atas ya, di panggung ya. Jadi nanti yang anak putri misal sebelah sana paling barat kelompok 1, sebelahnya kelompok 2, sebelahnya lagi kelompok 3, paling timur kelompok 4. Bisa dipahami? Oke. Boleh menuju ke lapangan. Tapi kok guling-guling suwe. Itu yang hidung kuliah saha.
Mana yang bodoh? Enak. Sangat ya. Mas, gunman di mah. Betul. Kemarin dur. Ini kok belah? Di gunman. Ini wedin. Iya. Sabar ki aki jodoh. Dot anjing. Bisa nek. Iya kena gigi. Gue sambitan beda. Pak Guru. Ini kena sapat ya, Pak Gilang. Kena sapat ya. Yang merasa kehilangan. Saya. Gimana aja emang alur ya? Lagu dalam ya. Bos. Orang nangin tuh. Tapi kok guling-guling suwe. Dulu. Itu yang gijan ya saha. Mana yang bodoh? Enak. Sangat ya. Mas, gunman di mah. Betul. Kemarin dur. Ini kok belah? Di
Iya. Sabar ya kecil dulu. Ki. Dot anjing. Bisa nek. Iya kena gigi. Ibedot. Udah 15 menit berarti siap. Layangan lu gimana?
Siapa sih gawe? Gue sambitan baca. Layangan lu gimana?
Pak Guru. Ini kena sapat ya, Pak Gilang. Kena sapat ya. Yang merasa kehilangan. Gimana aja mengalung ya? Bos. Orang nangin tuh. Wah, tapi kok guling-guling suwe. Bu. Dulu. Itu yang hidung kuliah saha. Mengenai bodoh. Sangat ya. Dimas, gonmon Dimas. Betul. Kemarin dur. Nyokap belah. Ini gonmon. Nyokap dia. Iya. Sabar ya kecil tuh. Dot anjir. Di sana. Iya kena gigi. Dot.
Setelah 15 menit yang terus Ajak talinya berapa? Ini berapa? Yang dapat kayak gini ini kelompok berapa? Udah selesai. Tapi yang jawaban pertanyaannya sudah. Coba kembali ke teman duduk ya, nanti presentasinya seadanya. Perhatikan nanti yang Bu minta untuk maju, bersegera untuk maju mempresentasikan ya. Datanya seperti yang kalian dapat dari kelompok tadi. Jadi guru suruh maju kelompok berapa ya? Kelompok 3 dan kelompok 2. Ya, lebih ke data.
Iya, alhamdulillah anak-anak sudah kembali semua ke ruangan. Bagaimana tadi ketika praktek? Jelek, mabur-mabur. Iya, jelek nggak mabur-mabur. Kenapa nggak mabur-mabur mas kira-kira? Oh nggak seimbang. Terus kira-kira faktor apa lagi penyebabnya? Kareng. Oh iya. Apa lagi? Seperti itu ya. Jadi pelajaran apa yang kalian peroleh ketika kalian praktek tadi? Pelajaran apa yang diperoleh ketika kalian tadi praktek di lapangan? Ternyata ada yang berhasil, ada yang tidak. Itu artinya dalam setiap kita merancang percobaan, diuji cobakan, ternyata itu memang tidak sekali langsung berhasil. Tadi dari 4 kelompok, menurut kalian yang hasilnya paling bagus kelompok berapa? 4. Ya. Terus kelompok berapa lagi? Kelompok berapa lagi selain kelompok 4? Kelompok 2, 3. Ya. Jadi tadi alhamdulillah dari 4, 50%-nya sudah berhasil. Nah, guru ingin melihat hasil dari kalian tadi diskusi dan juga hasil kalian tadi ketika praktek. Boleh maju ke depan. Kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 3. Silakan kelompok 3 boleh maju. Siapa yang mau maju? Ya silakan maju menyampaikan hasilnya. Hasil percobaannya tadi bagaimana? Pengamatan keadaan layang-layang. Kelompok 1 kecepatan angin 28,7 km. Tinggi layang-layang. Waktu terbang 5 menit 23 detik. Keterangan tidak seimbang. Ya berarti kelompok ya kelompok 3. Kelompok 3 kecepatan angin 25,8 km. Tinggi layang-layang 15 meter. Ya. Waktu terbang 15 menit 65 detik. Keterangan stabil. Oke, pertanyaannya Mbak, bagaimana prinsip kerja atau prinsip sains dari layang-layang Mbak yang menyebabkan layang-layang itu bisa setimbang ketika terbang? Makanya tadi kan kelompokmu stabil ya, berarti kan komponennya terpenuhi itu. Apa aja kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan layang-layang? Apa kira-kira? Keseimbangan tali kunci angin stabil. Keseimbangan tadi kunci, terus Angin stabil. angin stabil, terus tidak. Nah, oke. Terus bagaimana kecepatan anginnya berpengaruh apa tidak? Kecepatan angin mempengaruhi ketinggian apa tidak? Iya. Iya. Oke. Terus manfaatnya apa? Manfaat kamu mempelajari layang-layang tadi kalau dikaitkan dengan metode ilmiah apa kira-kira manfaatnya? Layang-layang dapat mengkonsentrasikan kecerdasan mata kita. Dapat mengkonsentrasikan kecerdasan. Sampai tangan. Hasilnya tidak ada. Kalau tidak, tadi Bu Guru sudah menghimpun data dari berbagai kelompok mengenai kecepatan angin, panjang tali dan waktu terbang. Di sini kita bisa menganalisis sebenarnya kecepatan anginnya itu sama ya kalau dipikir rata-rata. Untuk peserta dan pelajaran tambahan untuk ANBK untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dan
dan makan siang sebelum kegiatan dan pelajaran tambahan dimulai. Jadi untuk para peserta tambahan jam pelajaran untuk melaksanakan sholat berjamaah dan makan siang, karena sebentar lagi kegiatan tambahan jam pelajaran akan segera dimulai. Ya. Oke, kita lihat datanya di sini anak-anak. Ini ada data yang tadi sudah kalian peroleh, datanya sudah guru kumpulkan. Sekarang kita cermati yang kelompok 3 dan kelompok 4. Tadi kelompok 1 dan kelompok 2 dengan waktu yang kita tentukan 15 menit, ternyata mereka tidak memenuhi standar ya. Tapi jangan berkecil hati, karena yang tadi saya sampaikan tidak semua percobaan itu pasti akan berhasil. Nah, kita bisa berkaca dari 2 kelompok yang berhasil. Kita lihat yang kelompok 3 dan kelompok 4. Bu Guru sudah catat panjang kalinya, waktu terbangnya, keterangannya. Tadi ketika kelompok 3 dan kelompok 4 yang tersisa ada 2 kelompok, mana yang lebih stabil antara kelompok 3 dan kelompok 4? Yang lebih stabil kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Sekarang kita lihat anak-anak, untuk yang kelompok 3 itu kemarin yang diameternya berapa? 30. Kelompok 4 yang diameternya berapa? 60. Dengan kecepatan angin yang sama, yang diameter 30 cm dengan yang diameter 60 cm, ketinggiannya itu beda. Tinggi yang mana? Tinggi yang 60 cm apa yang 30 cm? 60 cm. Artinya apa? Artinya ada nggak hubungannya antara gedenya? Kalau diameternya 23, diagonalnya 60 kan berarti lebih luas ya daripada yang hanya 30. Ternyata luas layang-layang mempengaruhi ketinggiannya enggak? Iya, semakin luas layang-layangnya, bagaimana ketinggiannya? Makin tinggi. Kira-kira kenapa bisa seperti itu anak-anak? Kenapa kok yang besar itu lebih stabil? Ini pasti berkaitan dengan kenapa layang-layang itu bisa terbang, karena adanya angin. Jadi kalau yang layang-layangnya luas, dia bisa mencapai ke tempat yang tinggi, itu karena dia bisa menahan angin lebih besar, karena lebih luas, seperti itu. Coba dicek lagi di hipotesisnya kita apa? Coba dibuka hipotesisnya. Ini bahan kerjanya. Jadi kesimpulan kita apa? Semakin kencang angin, maka semakin tinggi pula layangannya. Ya cuman tadi kalau yang kecepatan angin kita nggak bisa lihat dari data. Kenapa? Karena data kita tadi sama, kecepatan anginnya kan sama. Cuma yang membedakan tadi pada luas layangannya. Layangannya lebih besar, yang lebih luas, ternyata lebih tinggi. Tapi secara umum kita bisa menarik kesimpulan bahwa semakin kencang angin maka semakin tinggi pula layang untuk HP-nya masih ada ya? HP-nya masih ada? Oke, Bu Guru akan kasih soal. Coba kalian buka bisa atau tidak soalnya lewat Google Form. Silakan buka yang bawa HP. Yang bawah mana? Coba dibuka ya. Guru kasih soal lewat Google Form. Sudah pernah menggunakan Google Form?
Google Form sudah pernah? Silahkan yang bawa HP coba dibuka, bisa tidak mengakses Google Form-nya? Bisa mbak? Bisa? Coba kerjakan. Bisa mbak? Oh nggak punya paket, harusnya setiap kelompok ada satu HP, berarti ada satu soal yang bisa digunakan. Oh namanya sendiri, itu kan gak ada, namanya kamu sendiri. Coba dikerjakan. Ada 5 soal yang terkait dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semua tentang fitur dunia dengan objek layang-layang. Nanti yang lainnya juga mengerjakan di rumah ya. Saya klik dulu menu. Mengerjakan bersama dengan teman sebangkunya. Enggak ya, gampang ya. Iya, mungkin itu bisa diselesaikan nanti di rumah. Pada akhirnya di pembelajaran hari ini, kira-kira manfaat apa yang kalian peroleh? Kalian memperoleh apa dalam pembelajaran hari ini? Sekarang anak-anak harusnya tahu prinsip sains dari layang-layang itu apa? Apa prinsip sainsnya? Nah ini manfaatnya anak-anak. Iya. Jadi ada kaitan antara angin dengan terbangnya layang-layang. Terus tadi anak-anak itu juga belajar mengambil data. Ketika kalian ya, jadi kalian belajar mengambil data. Tadi ketika mengambil data kecepatan angin, kemudian waktunya, mengukur panjang talinya. Kemudian kira-kira konsep IPA tadi bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari atau tidak? Untuk apa? Belajar apa? Belajar konsentrasi, itu yang paling tertanam dalam diri kalian ya. Jadi memang apa yang kita lakukan itu membuat kalian berkonsentrasi untuk belajar. Jadi dengan kalian berkonsentrasi belajar, kalian akan mendapatkan manfaat dari belajar. Oke. Kemudian dari pembelajaran tadi kita juga mengajarkan anak-anak berpikir logis. Tadi misalnya kayak kelompok 1 ada datanya nggak tadi? Kelompok 1 itu tadi yang nggak ada datanya, data apa ya? Tinggi ya. Nah, itu kita sudah berdasarkan fakta. Nah, terakhir
pengen kalian memberikan refleksi emotikon. Boleh bersiap mas ke depan mas. Guru pengen kalian ngasih emotikon untuk pembelajaran kita hari ini. Kalau kamu senang, kamu mengepal. Kalau kamu nggak senang, kamu diam. Ya, siap semuanya? Oke. Bareng ya. Guru mau lihat mana yang lebih banyak. 1, 2, 3. Alhamdulillah, berarti semuanya senang hari ini ya. Tepuk tangan untuk mereka semua. Walaupun kemeringat, walaupun harus berbagi minum, tidak apa-apa ya. Terima kasih untuk partisipasi anak-anak semua dalam pembelajaran hari ini. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa bersama. Pada ketua-ketuanya juga silakan. Duduk siap. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih. Ada mau mulai.